Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 236. Selamat mendengarkan. Akan ada 5 orang kali ini juga. Siswa terakhir akan pergi ke ibu kota sendiri, bukan bersama kami, kata Oliver. Siapa lagi yang ada di sana? Howard bertanya. 3 lainnya juga sedikit penasaran. David Liddell, jawab Oliver. Apa? David? Howard bertanya dengan keras. Saat mendengar bahwa orang terakhir adalah David, Amelia sangat gembira. Dia akhirnya akan bertemu David lagi. Sejak terakhir kali David melarikan diri, dia tidak melihatnya selama hampir setengah bulan. Dia malu untuk menghubungi David. Lagi pula, keduanya hampir melewati batas terakhir kali dan dialah yang mengambil inisiatif. Sebagai seorang gadis, dia juga cukup malu tentang ini. Namun, dia tidak menyangka David tidak akan menghubunginya begitu lama, yang membuatnya sedikit marah. Luna juga senang. David juga akan pergi ke ibu kota. Sejak dia mengetahui kekuatan David, dia secara bertahap menyusun rencana di dalam hatinya. Ini adalah rencana untuk keluar dari nasib aslinya. Dalam rencana ini, David adalah orang yang paling kritis. Oleh karena itu, karena David akan pergi ke ibu kota, dia juga harus pergi. Ava adalah satu-satunya yang tidak bereaksi setelah mengetahui bahwa orang terakhir adalah David. Meskipun dia dan David berada di kelas yang sama, mereka tidak bertukar lebih dari 10 kalimat dalam 3 kalimat terakhir bertahun-tahun. Bahkan jika David sedikit menarik perhatian akhir-akhir ini, apa hubungannya dengan dia? Apakah Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda katakan tentang itu, Tuan Jackson? Oliver bertanya dengan sedikit sedih. Siapa kamu sehingga berbicara begitu keras di kantor saya? Apakah Anda tidak menghormati kanselir Anda? Tidak, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan, kata Howard cepat. Dia tidak menyangka itu adalah David. David dulunya adalah karakter yang tidak dikenal. Tetapi setelah dia mengungkapkan kekuatannya di Fuller Golden Sands Entertainment Center terakhir kali, Howard sedikit enggan bertemu dengannya lagi. Dia adalah bawahan Zachary, dan karena David dan Zachary berselisih satu sama lain, itu berarti dia dan David juga musuh. Namun, dia tidak mampu menyinggung David, jadi tentu saja, dia enggan bertemu dengan yang terakhir jika itu bisa ditolong. Karena David, gelar pria paling tampan di SRU yang dia bangun dengan kerja keras juga telah dibikin malu. Jika tidak ada yang lain, kalian semua harus kembali dan membuat beberapa persiapan. Karena Anda tidak akan pergi, Nona Soron, Anda harus kembali ke kelas, kata Oliver kepada mereka. Tuan, saya sudah memikirkannya dan kesempatan seperti ini jarang terjadi. Meskipun saya tidak dalam kesehatan yang baik, saya masih ingin pergi dan mengikutinya, kata Luna tiba-tiba. Hah, Nona Soron, apakah Anda sudah memikirkannya? Bisakah tubuhmu menerimanya? Ya Pak, saya sudah memikirkannya dengan jelas dan tubuh saya baik-baik saja. Hebat, kamu juga harus kembali dan bersiap-siap. Kami akan berangkat besok pagi. Keempatnya kemudian meninggalkan kantor rektor. Namun, mereka memandang Luna dengan sedikit curiga. Dia menolak untuk pergi. Tetapi begitu dia mendengar bahwa David akan pergi, dia segera berubah pikiran. Semua orang bisa melihat ada sesuatu yang mencurigakan dengan ini. Mungkinkah rumor yang beredar di universitas belum lama ini benar? Tidak diketahui siapa yang pertama kali menyebarkan gosip ini. Namun konon kabarnya setelah David menjadi wakil presiden bela diri klub seni, dia mulai berselingkuh dengan Presiden Luna. Namun, karena David absen dari kelas selama setengah bulan terakhir, rumor ini tidak menimbulkan banyak kegemparan. Namun, Amelia tidak merasa terlalu senang dengan hal ini. Dia adalah orang pertama yang menyadari bahwa David berbeda, tetapi pada akhirnya, dia tidak hanya gagal untuk menyentuhnya, dia juga mulai memiliki lebih banyak saingan. Sementara itu, Howard merasa masalah ini semakin serius. Dia perlu melaporkan ini kepada Tuan Quinn. Untungnya, kali ini mereka pergi ke ibu kota. Begitu mereka berada di ibu kota, itu wilayah Quinn, dan, pada saat itu, sekuat apapun David, dia tetap harus tunduk dan patuh. Ibu kota, kota dengan sejarah panjang dan budaya yang kaya. Itu juga diperingkat sebagai kota metropolitan internasional terbesar di dunia. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 237. Dalam beberapa tahun terakhir, karena lokasi geografis Springfield, ekonominya secara bertahap mulai menyusul Capital City, namun peringkat keseluruhan Capital City sebagai kota metropolis nomor 1 dunia masih belum bisa dipatahkan. Ketika David tiba di ibu kota, dia tidak segera menghubungi satuan tugas khusus dan Falcon sejak itu. Sudah sore. Sebaliknya, dia berencana pergi ke hotel, istirahat semalam, dan kemudian menghubungi mereka keesokan harinya. David juga sudah lama ingin datang ke ibu kota. Sekarang dia akhirnya ada di sini. Dia siap untuk alami kekayaan sejarah dan budaya kota ini.
David meninggalkan bandara dan naik taksi. "Sopir, bawa saya ke hotel terbaik terdekat," kata David setelah masuk ke dalam mobil. Pengemudinya adalah seorang pria parubaya. Begitu dia mendengar aksen David, dia tahu bahwa dia bukan orang lokal. Selain itu, David tidak terlalu memperhatikan pakaiannya, jadi dia terlihat seperti orang biasa. Oleh karena itu, dia berpikir dalam hati, anak-anak muda saat ini memiliki opini yang berlebihan tentang kemampuan mereka. Dia meminta hotel terbaik begitu dia membuka mulutnya. Ini adalah ibu kota, kota terbesar di dunia. Apakah dia tahu betapa mahalnya hotel-hotel terbaik di sini? Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa harga menginap satu malam di suite mewah terbaik di hotel semacam ini hampir sama dengan harga rumah di beberapa kota kecil di pelosok. Ini bukan lelucon, namun, karena pihak lain bertanya, dia tidak mengatakan apa-apa dan langsung membawa David ke jaringan hotel bintang 10, hotel malam berbintang. David tidak tahu seberapa jauh pengemudi itu memutar, tetapi dia mencapai Starry Night Hotel setelah setengah jam dan tidak mempertanyakannya. Lagi pula, tidak mudah bagi orang-orang yang hidup di lapisan masyarakat bawah. Ditambah lagi, dia tidak kekurangan uang. Setelah membayar ongkos, David masuk ke Starry Night Hotel. Namun, pengemudi parubaya itu tidak pergi, melainkan menunggu di tempat. Menurutnya, tidak butuh waktu lama bagi David untuk keluar setelah ditakut-takuti harga super tinggi di dalam. Ketika itu terjadi, dia akan mengantar David berkeliling sebentar untuk mencarikannya hotel biasa. Dengan begitu dia akan bisa menghasilkan banyak uang. Selain memutar sebentar, dia bahkan menyelinap dalam 2 perjalanan tambahan bersama David. Yang paling penting adalah David itu tidak pernah menanyainya. Tidak mudah menemukan orang seperti ini. 5 menit kemudian, kenapa dia belum keluar? 10 menit kemudian, setengah jam kemudian, sial. Aku bertemu seseorang yang pura-pura bodoh untuk mengambil keuntungan dariku. Kurang ajar, saya salah menilai dia dan menyia-nyiakan setengah jam. Pengemudi parubaya itu mengutuk dan pergi. Begitu David memasuki hotel, dia berjalan ke meja depan. "Tuan, apa yang bisa saya bantu?" Seorang wanita cantik di meja depan hotel bertanya dengan sopan. "Ambilkan aku kamar," kata David. "Baiklah, Tuan. Bolehkah saya tahu jika Anda menginginkan kamar single atau kamar double? Apakah Anda ingin kamar standar atau kamar mewah? Beri aku kamar termahal di hotelmu." "Tuan, suite paling mahal dan mewah di hotel kami harganya $188.888 per malam. Meskipun harganya mahal, namun memiliki layanan berkualitas tinggi yang sesuai dengan harganya. Apakah Anda yakin menginginkannya?" "Ya, baiklah. Bolehkah saya tahu berapa lama Anda membutuhkannya? Aku akan memilikinya selama seminggu dulu." "Baiklah, harap tunggu." Wanita cantik itu mulai mengoperasikan komputer dengan terampil dan selesai dalam waktu kurang dari 1 menit. "Pak, suite mewah akan menjadi milikmu selama seminggu. Totalnya $1.322.216. Silakan pilih metode pembayaran Anda." David memilih sidik jari dan mengkonfirmasi pembayaran. David mengikuti petugas ke atas di bawah tatapan kagum wanita ini. Ruangan itu begitu resepsionis. Kemudian, dia mengikuti petugas ke lantai 68. "Tuan, ini kamar Anda. Anda dapat menghubungi kami kapanpun Anda membutuhkan sesuatu. Ada tombol panggil di kamar, dan saat Anda tekan, kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin." "Saya menyukainya. Terima kasih." Setelah David memasuki kamar, dia menutup pintu, mandi, dan kemudian istirahat berbaring di tempat tidur. Pada saat yang sama, dia bertanya-tanya apakah dia mengenal seseorang di ibu kota. Lagi pula, ketika seseorang menjadi asing, hal pertama yang akan terlintas dalam pikiran mereka adalah apakah mereka memiliki kenalan di sekitar. Namun, setelah dipikir-pikir, selain Celia, teman sekelas SMA, sepertinya tidak ada orang yang dia kenal di sana. Ibu kota, dia awalnya berasal dari daerah kecil, dan karena dia memiliki harga diri yang rendah karena pengalaman masa kecilnya, dia tidak punya teman yang sangat baik. Sebagian besar teman sekelasnya berada di Provinsi Sungai Selatan dan beberapa di provinsi lain. Tidak semua orang bisa berkesempatan ke kota metropolitan internasional seperti ibu kota. Selain Celia, dia sudah dianggap sebagai prospek terbaik untuk keluar dari SMA Kota Su. Akhirnya, dia mengirim pesan ke Celia. Karena dia berjanji pada Celia bahwa dia akan menghubunginya, David menepati janjinya. Sekarang, dia hanya ingin mengikuti kata hatinya. Dia akan melakukan apapun yang dia ingin lakukan dan tidak perlu lagi meringkuk jauh dari keinginannya. "David, Celia, saya sudah tiba di ibu kota. Saya akan datang menemui Anda setelah urusan saya selesai. Anda berada di Universitas Greenwood, bukan? Saya saat ini dikirim oleh universitas saya untuk pertukaran akademik di Universitas Greenwood. Kita akan menjadi teman sekelas lagi."
Dalam waktu kurang dari 1 menit, Celia membalas pesannya. Celia, benarkah? Itu bagus. Cepat dan selesaikan pekerjaanmu, aku akan menunggumu. David, oke, saya istirahat dulu. Saya baru saja turun dari pesawat dan sedikit lelah. Selamat malam, Celia, oke, istirahatlah dengan baik. Selamat malam. Setelah Celia mengirimkan pesan tersebut, senyum mulai muncul di sudut mulutnya tak terkendali. Secara kebetulan, Mindy, yang duduk di hadapannya, melihatnya. Celia, apakah David sudah sampai di ibu kota? Tanya Mindy. Namun, Celia mengabaikannya. Dia masih menatap telepon dan tersenyum. Celia, Mindy memanggil lagi. Tidak ada reaksi. Celia, kali ini, dia cukup keras, yang membuat John takut, yang duduk di samping. Hah, Bu, bisakah kamu lebih lembut? Apakah Anda mencoba menakut-nakuti saya sampai mati? Aku tidak tuli, kata Celia sedih. Menjadi lebih lembut, Anda tidak akan mendengar saya bahkan jika saya memanggil Anda 10 kali dengan suara lembut. Tidak, apa maksudmu? Celia bergumam, apa maksudmu tidak? Saya memanggil kamu 2 kali dan Anda bahkan tidak bereaksi. Apa yang menarik? Apakah David ada di ibu kota? Tidak, dia bilang dia hanya akan datang dalam beberapa hari lagi. Dia bahkan mengatakan bahwa dia dikirim oleh universitasnya untuk pertukaran akademik. Di Greenwood University, jawab Celia. Oh, mengirim mahasiswa dari South River University ke Greenwood untuk pertukaran akademik? Itu tidak mudah. Kelihatannya bahwa David baik-baik saja di SRU. Hanya siswa yang berprestasi di sekolah yang akan mendapat tempat dalam pertukaran semacam ini. John adalah orang yang berbicara kali ini. Tentu saja, saya memiliki mata yang bagus, kata Celia dengan bangga. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 238. Dia sangat gembira ketika dia mendengar ayahnya memuji David. Mindy memelototi John. Dia berpikir, kamu terlalu banyak bicara. Jadi bagaimana jika David bisa menjadi mahasiswa pascasarjana dan kemudian memperoleh gelar Ph.D. Di South River University, keluarganya dan lingkungan tempat dia dibesarkan telah menentukan pencapaiannya di masa depan, dan dia tidak akan pernah dapat mencapai standar Mindy. Cara terbaik untuk menangani ini adalah dengan membuat David berinisiatif meninggalkan Celia. Celia, sejak David datang ke ibu kota untuk mengadakan pertukaran akademik di Greenwood, aku tidak peduli jika kalian bertemu di sekolah, tapi aku tidak akan mengizinkanmu pergi sendirian dengannya. Apakah kamu mendengarku? Kata Mindy. Mengapa? Tanya Celia. Kamu perempuan, bagaimana cara yang tepat untuk melakukan ini? Apa kau masih punya rasa malu? Bu, apa yang kamu katakan? Kata Celia tersipu. Apa yang saya katakan? Menurut Anda apa yang saya katakan setelah Anda berdua hidup bersama selama lebih dari setahun? Dengar, kamu bisa lakukan apapun yang Anda inginkan saat kami tidak ada, tetapi bahkan tidak memikirkannya sekarang. Aku akan mengawasimu. Aku tidak ingin berbicara denganmu lagi. Aku akan ke atas untuk tidur. Celia naik ke lantai atas dengan pipi merona. Setelah Celia naik ke atas, Mindy kembali mengarahkan amarahnya pada John. John, apa artinya itu? Apa yang saya lakukan? Tanya John polos. Apa yang kamu lakukan? Apakah Anda mulai menyukai David? Apakah Anda ingin menyatukan mereka? Saya rasa tidak ada yang salah dengan David, kondisi keluarganya sedikit memprihatinkan, itu saja. Selama dia tahu bagaimana meningkatkan dirinya dan lulus dari universitas bergengsi, Celia pasti tidak akan menderita di masa depan. Kamu juga mencoba membuatku kesal, bukan? Bagaimana David layak untuk putriku? Dia hanya orang dusun dari tempat yang miskin dan terpencil. Sayang, kamu harus berpikir seperti ini, jika Celia menikah dengan orang Joshua seperti yang kamu minta, dapatkah kamu menjamin bahwa dia akan selalu memperlakukan Celia dengan baik? Keluarga Houston memiliki begitu banyak aturan, jadi bagaimana jika mereka menggertak Celia? Apakah Anda pikir Anda bisa pergi dan membela dia? Aku kenapa tidak? Dan apa yang Anda katakan tidak akan terjadi? Tidakkah Anda melihat bagaimana Joshua memandang Celia? Bagaimana dia bisa menggertak Celia? Kamu tidak mengerti laki-laki. Semakin mudah mendapatkan sesuatu, semakin dia tidak akan menghargainya. Joshua berasal dari keluarga besar dan dia jelas playboy. Dia pasti akan memperlakukan Celia dengan baik pada awalnya, tetapi seiring berjalannya waktu, dia akan mulai memiliki niat yang lain. Ketika saatnya tiba, putri kami akan menderita. Plus, itu normal untuk anak laki-laki dari keluarga besar memiliki 3 atau 4 istri untuk memastikan bahwa mereka dapat meneruskan nama keluarga. Mereka tidak akan mencemaskan perasaan Celia. Katakan padaku, apa untungnya menikah dengan David? Jika Anda bisa meyakinkan saya sekarang, saya tidak akan menentang keberadaan mereka bersama. Kupikir kita bisa menjadikan David sebagai menantu kita. Kita hanya memiliki 1 putri, jadi kita akan khawatir tidak peduli siapa dia menikah. Ditambah lagi, jika Celia sudah menikah,
pikirkan betapa kesepiannya kita nanti. Apa yang akan terjadi jika kita menjadi tua? Baguslah Celia itu, sangat dekat dengan David. Biarkan saja mereka menikah satu sama lain dan tinggal bersama kami. Dengan begitu, kita bisa melihatnya setiap hari dan David tidak akan berani menggertaknya juga. Kalau sudah tua, kita bisa pensiun dan bermain dengan cucu kita juga, kata John. Inilah yang John pikirkan setelah memikirkannya. Mindy telah berkeliaran di sana selama beberapa tahun terakhir dan dia masih mendapat kesan bahwa Celia, gadis yang baik. Namun, John telah tinggal bersama Celia selama ini dan dia tahu bagaimana dia sebenarnya. Meskipun dia melihat lembut, sulit untuk berubah pikiran begitu dia memutuskan sesuatu. Jika mereka memaksanya putus dengan David, akan ada konsekuensi serius. Dia hanya memiliki satu anak perempuan dan dia tidak mau mengambil risiko ini. Oleh karena itu, dia terus memikirkan bagaimana meyakinkan istrinya dan bukan putrinya. Mindy terdiam saat itu. Dia mengakui bahwa suaminya telah meyakinkannya. Saat ini, dia berdebat di dalam hatinya. Di satu sisi, dia berharap putrinya yang luar biasa akan menikah dengan seseorang yang lebih baik lagi. Dengan begitu, dia akan menikmati peningkatan reputasi di dunia. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 239. Selain itu, dia bisa pamer di depan rekan bisnis, teman, bahkan teman sekelasnya. Di sisi lain, jika semuanya berakhir seperti yang dikatakan suaminya, bagaimana jika Celia menikah dengan keluarga besar dan diintimidasi? Apakah mereka mampu membantu putri mereka mendapatkan keadilan? Apalagi, dia tidak ingin putrinya meninggalkannya. Jika David seambisius yang dikatakan putrinya, setelah dia lulus dari universitas bergengsi, mereka bisa membuatnya menjadi menantu laki-laki mereka, dan ketika saatnya tiba, dia bisa menyerahkan perusahaan kepadanya sehingga dia bisa merawat cucunya. Seberapa baik itu? Plus, dia akan selalu bisa melihat putrinya setiap hari. Ketika dia memikirkan hal ini, kemarahan Mindy menghilang dalam sekejap. Kita lihat saja setelah kita bertemu David. Jika dia sebaik yang dikatakan Celia, aku tidak akan keberatan lagi jika mereka bersama, tapi setelah pernikahan, mereka harus tinggal bersama kita dan menjadi menantu laki-laki kita. Mindy berpikir sejenak dan berkata, baiklah, mari kita tunggu sampai kita bertemu David. Saya tidak berpikir dia akan menolak. Lebih baik tinggal di ibu kota daripada kembali ke kota Su. Kalau nanti mereka punya anak, mereka juga bisa mengenyam pendidikan yang lebih baik di sini, kata John. John benar-benar seorang pelayan pemerintah sampai ke intinya. Dia sangat pandai bernalar, dan dia mampu membuat Mindy mengerti hanya dalam beberapa kalimat. Ibu kota, klub tembok besar. Zachary sedang berbaring tengkurap sambil menikmati layanan pijat dari beberapa gadis cantik. Telepon berdering. Seorang wanita cantik meraih telepon, menekan tombol jawab, dan meletakkannya di samping telinga Zachary. Halo, siapa itu? Tanya Zachary. Tuan Quinn, ini aku, kata Howard melalui telepon. Halo, ada apa? Tuan Quinn, universitas kami mengatur 5 mahasiswa untuk datang ke Greenwood University di Capital City untuk mendapatkan akademisi tukar besok. Nona Luna dan saya akan berada di sana, kata Howard. Oh, Luna juga datang ke ibu kota? Itu bagus, aku sudah lama tidak melihatnya. Bagaimana kabarnya akhir-akhir ini? Tanya Zachary. Cukup bagus, tapi satu orang lagi akan datang. Siapa? David. David juga akan datang ke ibu kota? Apa kamu yakin? Zachary segera duduk dan bertanya. Ya, juga, aku perlu memberitahumu sesuatu. Lanjutkan. Howard memberitahu Zachary tentang David yang menjadi wakil presiden klub seni bela diri, seperti yang dikabarkan, berselingkuh dengan Luna, dan juga bagaimana Luna berubah pikiran di menit-menit terakhir saat mereka berada di kanselir kantor. Saya mendengarkannya. Ada yang lain? Zachary menjawab tanpa ekspresi di wajahnya setelah mendengar ini. Tidak, Tuan Quinn, kata Howard hati-hati. Dia tahu bahwa Zachary pasti sedang dalam suasana hati yang buruk sekarang. Baiklah, itu saja. Hubungi saya jika ada hal lain. Setelah Zachary selesai mengatakan itu, dia segera menutup telepon dan kemudian membanting telepon ke dinding di seberangnya dengan sekuat tenaga. Crash, para wanita yang memijatnya gemetar ketakutan. David, karena kamu punya nyali untuk datang ke sini, mari kita selesaikan akun lama dan baru kita bersama. Aku tidak akan membiarkanmu tinggalkan ibu kota. Zachary berkata dengan gigi terkatup. David tidak hanya membuatnya kehilangan muka di depan para petarung lain di fraksi T, dia bahkan berani menyentuh tunangannya. Betapa beraninya dia melakukannya, masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 240. Karena kamu berani datang ke ibu kota, maka jangan salahkan aku karena kejam dan tanpa ampun.
David tidak tahu bahwa Howard telah memberitahu Zachary tentang dia yang menjanjikan kepada Kanselir Oliver bahwa dia akan bergabung pada pertukaran akademik di Universitas Greenwood. Atau bahwa Zachary, penduduk lokal ibu kota, sedang menunggu David masuk ke perangkapnya. Jika Stan dari fraksi T tidak melarang dia membalas dendam terhadap David karena dia tidak ingin menyebabkan masalah yang tidak perlu ketika janji temu 10 tahun datang, dia bahkan akan membawa seseorang langsung ke River City untuk membalas David. Zachary tidak pernah menderita kehilangan seperti itu sejak dia masih kecil. Selama waktu ini, dia telah sepenuhnya menjadi bahan tertawaan fraksi T. Itu adalah satu hal bagi 8 petarung hebat untuk menertawakannya, tetapi beberapa orang yang tidak relevan bahkan berani membicarakan di belakang punggungnya juga. Mereka benar-benar mencoba menginginkan kematian. Perjalanan David ke ibu kota kali ini ditakdirkan kacau balau. Tentu saja, bahkan jika dia mengetahuinya, dia tidak akan mengingatnya. Setelah bergabung dengan Satuan Tugas Khusus Nasional dan Falcon, dan menikmati peningkatan besar dalam kekuatannya beberapa hari yang lalu, Zachary tidak lagi layak menjadi lawannya. Keesokan harinya, David mengirim SMS kepada Lyman, pemimpin Satuan Tugas Khusus Tim A, di pagi hari, mengatakan bahwa dia telah tiba di ibu kota. Lyman meminta David untuk memberitahunya di mana dia berada dan kemudian meminta David untuk menunggu, mengatakan bahwa seseorang akan datang dan jemput dia. Sekitar 1 jam kemudian, David menerima telepon yang menyatakan bahwa orang yang menjemputnya telah tiba di Starry Night Hotel dengan kendaraan off-road hitam pekat. Ketika David keluar dari pintu masuk Starry Night Hotel, dia melihat sebuah kendaraan off-road hitam diparkir di pintu masuk. Karena itu, dia langsung masuk ke mobil. Pengemudinya adalah seorang pria parubaya. Setelah David masuk ke dalam mobil, dia tidak berbicara dengan David, apalagi menanyai David sebelum berkendara. Sepanjang jalan, pihak lain tidak berniat berbicara, jadi David tidak mengajukan pertanyaan apapun. Mereka segera pergi. Sekitar setengah jam, mobil berbelok dari jalan yang ramai ke gang yang sepi di mana 2 penjaga berjaga. Setelah mengemudi untuk 5 menit lagi, mobil akhirnya berhenti. Masuk, pemimpin tim sedang menunggumu di dalam. Ini adalah pertama kalinya pengemudi parubaya itu berbicara. Terima kasih, Bung, kata David, membuka pintu dan keluar dari mobil. Di depannya ada gerbang ke halaman rumah. David mendorongnya perlahan dan pintu terbuka. Lalu, dia masuk. Halaman rumah itu sangat besar, dan dikelilingi oleh pepohonan. Ada sebuah kolam di tengah perkebunan, yang di tengahnya berdiri sebuah batu besar. Setelah David berjalan melewati kolam, dia melihat seorang lelaki tua berusia 60-an duduk di kursi rotan di bawah pohon. Dia membaca koran sementara seorang pemuda berusia 30-an berdiri di belakangnya. Pria tua itu meletakkan koran di tangannya dan menatap David. Dalam sekejap, David merasakan tekanan besar datang ke arahnya dan dia secara naluriah mengeluarkan auranya untuk menahannya. Begitu kuat, pikir David dalam hati. Hah, apa ini? Lyman merasakan ada sesuatu yang tidak beres, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia berkata kepada orang di belakangnya, Otis, ambil dokumen David dan yang lain yang membutuhkannya. Tanda tangan. Ya Pak. Otis meninggalkan halaman rumah setelah dia mengatakan itu. Ketika dia berjalan di samping David, dia meliriknya entah kenapa. Anda David Liddell? Tanya Lyman setelah Otis pergi. Ya, itu aku. Dan Anda? Tanya Daud. Meskipun dia tahu orang ini mungkin adalah pemimpin tim Satuan Tugas Khusus Rim A, akan lebih baik membuatnya. Menyatakannya, saya Lyman Skoll, dan saya pemimpin tim Anda. Memang, Lyman menjawab, halo, ketua tim Skoll, sapa David. David, kami tidak memintamu datang ke sini kali ini untuk sesuatu yang besar. Terutama, itu untuk memberi Anda surat-surat yang mewakili identitas Anda sebagai anggota cadangan tim Satuan Tugas Khusus A dan bagi Anda untuk menandatangani perjanjian kerahasiaan. Sejak Anda bergabung dengan tim A, Anda sekarang menjadi salah satu pegawai negara. Namun, karena kekhasan pekerjaan kami umumnya tidak diizinkan untuk mengungkapkan identitas kami. Ya, Tuan, jawab David. Sebagai anggota cadangan tim A, saya yakin Anda telah membaca beberapa peraturan dan regulasi, dan juga hak dan kewajiban. Oleh karena itu, saya tidak akan membahasnya. Sebaliknya, saya punya pertanyaan untuk ditanyakan kepada Anda. Lyman menatap David dan berkata, Ketua tim Skoll, silakan. Lyman menatap David tanpa bicara. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel, jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.